Shalom, halo semuanya. Perkenalkan saya Charles Sylvester dengan NIM B1A123102. Di sini saya akan menjelaskan tentang subjek hukum perdagangan internasional dan juga sumber hukum perdagangan internasional. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu subjek hukum perdagangan internasional. Subjek hukum perdagangan internasional adalah pihak yang memiliki hak dan kewajiban dalam hubungan dagang lintas negara. Subjek ini meliputi yang A. Negara. Negara memiliki peran utama dalam perdagangan internasional karena memiliki kedaulatan untuk menetapkan kebijakan ekonomi dan perdagangan. Negara juga bertanggung jawab untuk menandatangani perjanjian internasional yang mengikat mereka. Negara dapat berperan sebagai yang pertama, regulator, membuat kebijakan perdagangan seperti tarif, kuota impor, dan perjanjian dagang. Contohnya, pemerintah Indonesia yang menerapkan kebijakan hilirisasi nikel untuk meningkatkan nilai ekspor. Pelaku perdagangan, negara juga bisa langsung terlibat dalam perdagangan, misalnya melalui badan usaha milik negara atau BUMN, seperti Pertamina yang menjual minyak ke negara lain. Lalu, negosiator dalam perjanjian dagang. Negara melakukan negosiasi untuk menandatangani perjanjian dagang seperti ASEAN Free Trade Area atau AFTA atau juga WTO Agreements. Contoh kasusnya yang dapat kita ambil adalah tentang sengketa perdagangan Indonesia versus Uni Eropa tentang minyak sawit. Dalam kasus ini, Indonesia menggugat Uni Eropa di WTO karena larangan minyak sawit berbasis kebijakan lingkungan. Ini menunjukkan peran negara dalam perdagangan internasional sebagai pembela kepentingan ekonomi nasional. Lalu yang B, individu. Individu juga dapat berperan sebagai perdagangan internasional sebagai yang pertama, eksportir atau importir. Pengusaha dapat menjual barangnya ke luar negeri atau mengimpor bahan baku. Lalu yang kedua sebagai investor asing. Investor individu bisa berinvestasi di negara lain melalui pasar saham atau bisnis. Contohnya, Elon Musk berinvestasi di pabrik baterai listrik Indonesia. Lalu yang ketiga, pekerja migran. Pekerja yang bekerja di negara lain juga menjadi bagian dari perdagangan jasa internasional. Lalu yang C, perusahaan transnasional atau multinational corporation atau disingkat MNCS. Perusahaan transnasional adalah perusahaan yang beroperasi di banyak negara dan memiliki pengaruh besar dalam perdagangan global. Perusahaan multinasional ini memiliki jaringan distribusi, produksi, dan pemasaran yang melintasi batas negara, dan mereka juga sangat terpengaruh oleh kebijakan perdagangan internasional yang ditetapkan oleh negara-negara di seluruh dunia. Perusahaan multinasional bisa terlibat dalam sengketa perdagangan internasional, baik itu terkait masalah tarif, hak kekayaan intelektual, atau regulasi lainnya. Ciri-ciri dari perusahaan transnasional yang pertama, beroperasi di lebih dari satu negara. Yang kedua, memiliki rantai pasok global. Yang ketiga, mempengaruhi kebijakan ekonomi negara tuan rumah. Contoh dari perusahaan transnasional yaitu yang pertama, Apple. Apple memproduksi iPhone di Cina, tetapi menjual produknya secara global. Lalu contohnya yang kedua, Toyota. Toyota mendirikan pabrik di berbagai negara untuk mengurangi biaya produksi. Lalu juga ada Unilever yang menjual produk di lebih dari 190 negara. Dampak positif dan negatif perusahaan transnasional, yang pertama positifnya, meningkatkan investasi asing, membuka lapangan kerja, dan transfer teknologi. Dampak negatifnya bisa menyebabkan eksploitasi tenaga kerja dan dominasi ekonomi atas negara kecil. Lalu yang D, organisasi internasional. Organisasi internasional berperan dalam mengatur, memfasilitasi, dan menyelesaikan sengketa perdagangan global. Beberapa organisasi penting dalam perdagangan internasional. Yang pertama ada World Trade Organization atau WTO yang mengawasi perdagangan global, menyelesaikan sengketa perdagangan antar negara. Lalu contoh dari WTO menangani sengketa dagang antara Amerika Serikat dan Cina. Lalu yang kedua ada International Monetary Fund atau IMF, memberikan bantuan keuangan kepada negara yang mengalami krisis ekonomi, mendorong stabilitas keuangan global. Lalu yang ketiga ada United Nations Conference on Trade and Development,
membantu negara dalam berkembang dalam perdagangan dan investasi. Lalu ada Organization for Economic Cooperation and Development, yaitu menyediakan analisis ekonomi untuk kebijakan perdagangan global. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber hukum perdagangan internasional. Sumber hukum perdagangan internasional berasal dari dua sumber. Yang pertama ada perjanjian internasional dan hukum kebiasaan internasional. Yang A, perjanjian internasional. Perjanjian internasional merupakan sumber hukum utama dalam perdagangan internasional. Beberapa perjanjian ini memiliki dampak besar terhadap bagaimana perdagangan antar negara dilakukan. Pengertian perjanjian internasional adalah kesepakatan yang dibuat antar negara atau organisasi internasional untuk mengatur perdagangan. Jenis perjanjian perdagangan internasional. Yang pertama ada perjanjian multilateral atau perjanjian yang melibatkan banyak negara. Contohnya, 1. General Agreement on Tariffs and Trades, yaitu dasar pembentukan WTO. Yang kedua ada World Trade Organization atau WTO, yaitu mengatur perdagangan bebas dan penyelesaian sengketa. Lalu yang ketiga ada Regional Comprehensive Economic Partnership, yaitu perjanjian dagang terbesar yang mencakup 15 negara Asia Pasifik. Lalu perjanjian yang kedua yaitu perjanjian regional. Contohnya 1. ASEAN Free Trade Area atau AFTA, mengurangi tarif antar negara ASEAN. Lalu yang kedua ada European Union Single Market, yaitu membebaskan perdagangan di negara-negara Eropa. Lalu jenis perjanjian yang ketiga ada perjanjian bilateral atau antara dua negara. Contohnya Indonesia Japan Economic Partnership Agreement, yaitu perjanjian dagang antara Indonesia dan Jepang. Lalu yang kedua ada USMCA, yaitu perjanjian dagang antara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Contoh kasusnya sengketa dagang Amerika Serikat dengan Cina. Perang dagang Amerika Serikat dengan Cina dipicu oleh tarif tinggi yang dikenakan oleh Amerika Serikat terhadap produk Cina. WTO menjadi tempat penyelesaian sengketa. Lalu yang B, hukum kebiasaan internasional. Hukum kebiasaan internasional adalah praktik yang diterima secara luas oleh negara-negara sebagai hukum, meskipun tidak tertulis dalam perjanjian. Contoh hukum kebiasaan internasional dalam perdagangan. Yang pertama ada Most Favored Nation Principle, yaitu prinsip WTO yang mewajibkan negara anggota memberikan perlakuan dagang yang sama kepada semua negara. Contohnya, jika Indonesia menurunkan tarif impor barang dari Jepang, maka tarif tersebut juga berlaku bagi negara lain dalam WTO. Lalu contoh yang kedua ada National Treatment Principle, yaitu negara harus memperlakukan produk asing sama dengan produk dalam negeri setelah melewati bea cukai. Lalu yang ketiga ada Free Transit Principle, yaitu barang dari satu negara tidak boleh dipersulit transitnya di negara lain. Contoh kasusnya dalam penyelesaian sengketa di WTO, ketika Uni Eropa melarang impor daging sapi dari Amerika Serikat karena masalah hormon, Amerika Serikat menggugat Uni Eropa di WTO dan WTO memutuskan larangan tersebut melanggar aturan perdagangan internasional. Kesimpulannya, subjek hukum perdagangan internasional meliputi negara, individu, perusahaan transnasional, dan organisasi internasional yang berperan dalam regulasi, investasi, dan perdagangan global. Sumber hukum perdagangan internasional berasal dari perjanjian internasional seperti WTO, RCEP atau AFTA, dan hukum kebiasaan internasional. Sumber hukum yang mengatur perdagangan internasional juga sangat beragam, mulai dari perjanjian internasional, hukum adat, keputusan pengadilan internasional, hingga hukum nasional. Semua ini bekerja bersama-sama untuk memastikan bahwa perdagangan internasional dapat berlangsung secara adil, tertib, dan menguntungkan bagi semua pihak. Sengketa perdagangan internasional seringkali diselesaikan melalui WTO atau perundingan diplomatik. Sekian penjelasan tentang subjek hukum perdagangan internasional dan juga sumber-sumber hukum perdagangan internasional. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.